Ada ayat yang ditambahkan sampai 12 ayat. 12. Itu ngarang semua. Gak ada di aslinya, ngarang 12 ayat. Kagak tahu nongol dari mana. Lalu Yesus membaptis, tidak ada. Lalu Yesus mengampuni itu yang katanya pelacur, tidak ada cerita itu. Lalu makan babi boleh, semua makanan halal, tidak ada ayat itu. Lalu yang tadi kita baca Trinitas, tidak ada ayat itu. Salam Maranatha, jumpa lagi dalam acara Karunia Channel 74. Ya, itu tadi pernyataan dari Kainama ya, mualaf Kainama dengan penuh keyakinan. Dia mengatakan 12 ayat di dalam Alkitab tersebut sebetulnya tidak ada di dalam Bible. Kalau dilihat dalam bahasa aslinya, baik itu tentang Yesus yang mengatakan makanan halal, lalu tentang ayat Trinitas, itu tidak ada. Dan itu meyakinkan kita bahwa Bible itu sudah dipalsukan. Nah, ini luar biasa ya. Kalau kita melihat statement dari mualaf Kainama ini, kelihatannya dia memang dia memang pakar dalam bahasa asli Alkitab, bahkan lebih pakar dari orang Kristen itu sendiri yang belajar teologi, bahkan sampai S3 doktor ya. Jadi inilah keyakinan yang dipertontonkan Kainama selama ini di dalam semua video-videonya ya. Namun nanti saya akan memperlihatkan satu video di mana seorang apologet Kristen, Gracia Fellow, itu menguji dia di dalam membaca atau melafalkan huruf mati dari bahasa asli Alkitab ya. Dan terlihat ya teman-teman nanti bagaimana konyolnya orang ini, bagaimana lucunya orang ini, yang di satu sisi dia mengatakan ahli, seakan-akan ahli bahasa asli Alkitab gitu, dan bahkan dia adalah pakar pakar bahasa asli Bible ya. Dan di video ini benar-benar ya, dimana dia lagi sedang melakukan satu seminar gitu, dan panitia seminar mengundang secara terbuka para apologet Kristen untuk berdebat dengan mualaf Kainama ini. Dan yang terjadi ya, ketika seorang apologet Kristen, Gracia Fellow, memberikan dia beberapa ayat untuk dibaca ya kelihatan ini sangat memalukan ya, memalukan bagi seorang mualaf Kainama. Itu ditonton oleh seluruh peserta, dan 100% pesertanya itu umatnya ya, jadi orang Muslim semua. Bagaimana malunya ya si Kainama ini ya. Begitulah para polemikus ini, begitu luar biasa ya, begitu luar biasa, semangat sekali untuk menghancurkan kebenaran Bible itu. Tapi pada faktanya terungkap juga siapa dia ini, apakah dia benar seorang pakar Bible, apakah dia seorang yang memang benar menguasai bahasa asli Alkitab, atau cuman klaim-klaim kosong semata ya. Nanti ya saksikan video berikut ini. Ini tes namanya. Ini bukan pertanyaan.
Integritas, ya. Jadi gini. Kenapa saya tidak merasa bahwa ini adalah sesuatu yang baik untuk dilanjutkan? Itu bukan. Tunggu sebentar, Bu. Misalnya saya ada yang dulu. Nah, ini tadi dibuka pertanyaan. Iya. Oh iya. Kalau saya ceramah di museum di gereja. Saya ngaku mantan ustaz, kuliah di Madinah di Mekah. Ya, misalnya. Kalau saya disuruh baca Quran, saya nggak bisa. Anda bisa nangkep yang saya maksud? Ya. Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya Gracia Pilo di channel Inyumanis, channel Apologetika. Ayo berapologetika. Kali ini saya memberikan masih seri dalam membahas kain nama, tapi ini yang terakhir. Ini yang seri keempat. Saya udah tunjukkan semua data-data di beberapa seri yang sebelumnya, bahwa kain nama itu benar-benar penipu yang tidak tahu malu. Dia bukan pendeta. Ngaku pendeta. Dia ditampung di rumah orang NTT bertahun-tahun, dan kawan yang sekamar dengan dia yang menampungnya memberikan kesaksian. Dia tidak pernah sekolah di STT Jakarta. Dia hanya kursus 3 bulan, kursus musik, tapi ngaku sekolah teologi S1 STH dari STT Jakarta. Dia berbohong tentang Leiden, berbohong tentang Israel. Masa orang Israel seperti yang Anda lihat nih, tidak bisa membaca Rasa'ah. Coba lihat. Ini Syekh Isya Mika. Bukan, bacanya Rasa'ah. Isya Mika. Bukan, bacanya Rasa'ah. Dia ngotot membacanya Isya. S3 Haifa tidak bisa membaca Rasa'ah. Namun puji Tuhan dia sadar. Setelah saya koreksi, dia mengikuti cara baca yang saya koreksi. Coba Anda lihat. Rasa'ah Mika. Salah, mah. Ini ada kamat itu A. Ini kamat he. Bacanya mah. Baca lagi. Rasa'ah Mika. Salah, mah. Ini ada kamat itu A. Ini kamat he. Bacanya mah. Baca lagi. Setelah satu kata keliru, dia baca kata kedua itu pun keliru lagi. Mim dengan he ada tanda bacanya mah, dia baca Mika. S3 Israel tidak bisa membaca istilah kata kedua. Kata yang ketiga pun dia tidak bisa baca. He, wow dengan titik di tengah dengan alef. Ini bacanya hu. Dia membacanya hafa. Hafa. Salah, hu. He, waw, alef, hu. Hafa. Salah, hu. He, waw, alef, hu. Hafa. Salah, hu. He, waw, alef, hu.
baru satu baris kalimat yang belum tuntas. Kata pertama dia salah baca, kata kedua dia salah baca, kata ketiga salah baca. Yang jadi masalah, saya yang keliru. Karena begitu dia salah langsung saya koreksi, dia salah lagi langsung saya koreksi. Karena saya nggak tahan, nggak bisa menahan diri melihat dia melakukan kesalahan demi kesalahan. Harusnya sih saya biarkan dia baca semua. Setelah dia baca baru saya koreksi satu persatu. Tapi ya sudahlah. Tapi memang kayak nama ini orang yang sudah didesain untuk sengaja berbohong. Sehingga dia dibayar untuk berbohong di mana-mana. Mantan pendeta, mantan STH, STT Jakarta, S3 Haifa Israel. Dan dia memang sengaja dipasang, sengaja digaji untuk job seperti ini. Bahkan dia punya posisi yang terhormat dengan gaji yang besar di dunia permualafan. Nah, paling gampang dari pertama saya sudah curiga dia tidak bisa baca. Pada waktu saya baca Pesah, dia baca Pesekha. Saya ngotot tidak bisa, ini hurufnya Pesah. Pesot sama tau, tot. Ini bahasanya Pesah. Oh enggak, Pesekha. Dia berusaha mengcounter saya, lidahnya dia tarik sana tarik ke sini. Dia rubah-rubah seperti itu hanya untuk menunjukkan ke audiens bahwa dia fasih berbahasa Ibrani di hadapan orang-orang yang sama sekali tidak ngerti bahasa Ibrani. Dan dia berhasil kala itu. Berhasil membodohi orang-orang satu jamaah masjid. Jadi begitu saya lihat, oh ternyata mengenai Pesah dia tidak baca huruf Ibraninya Shel Haggadah Pesah, tapi dia berusaha membantah ucapan saya dan ingin mencitrakan bahwa dia lebih tinggi kemampuan bahasa Ibraninya, sehingga kata Pesah yang tertulis Pesah di dalam bahasa Ibrani dia tarik-tarik lidahnya. Pesah. Ya, kita tadi sudah sama-sama menyaksikan bagaimana mualaf Kainama ini benar-benar dibikin malu ya. Itulah, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar jangan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh mualaf Kainama ini, mengaku-ngaku pakar, mengaku-ngaku ahli, tetapi ketika diuji zong. Mempermalukan diri sendiri. Oke lah teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Salam Maranatha.